Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom ibu-ibu wanita surgawi, senang berjumpa kembali dalam program yang tentunya memberkati kita semua. Salah satu ciri dari buah roh yang harus kita miliki adalah kebaikan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengupas tentang makna kebaikan yang alkitabiah. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk perkenanan-Mu sehingga kami masih berkesempatan untuk mengikuti acara program Wanita Surgawi ini. Bapa berkati, Bapa urapi kami semua sehingga apa yang kami dengar menjadi bekal untuk kami hidup terus menjadi wanita-wanita surgawi-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu-ibu, tentu sebagai salah seorang warga, salah seorang aktivis mungkin, atau sebagai seorang teman, sebagai seorang saudara, kita ingin dikenal sebagai orang yang baik, ya. Di lingkungan rumah, di lingkungan pelayanan, di lingkungan sekolah anak-anak kita, ataupun di lingkungan kerja, dimanapun kita tentu berusaha untuk dikenal sebagai orang baik. Kan enak kalau dengar orang berkata, oh ibu itu, oh dia baik loh. Minta tolong aja dia pasti tolong kita kok. Oh baik sekali dia. Ya. Nah, tapi kebaikan seperti apa yang Tuhan mau? Kebaikan seperti apa yang harus kita lakukan? Apakah semua kebaikan itu menyenangkan hati Tuhan? Nah, kita mau belajar tentang hal ini. Kita buka dulu Yohanes 15 ayat 17. Ya, Tuhan sendiri yang mengatakan, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Di ayat lain, Yakobus 2 ayat 8 dikatakan, akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Nah, jadi bagi kebanyakan orang, kasih identik dengan perbuatan baik. Benarkah demikian? Ada banyak jenis perbuatan baik yang bisa kita lakukan yang membuat orang lain merasa beruntung, menjadi lebih baik, merasa diberkati, dan mereka menganggapnya atau menilainya itu sebagai kasih yang Tuhan kehendaki. Benarkah demikian? Apakah semua perbuatan baik adalah kasih? Nah, pada umumnya di dalam masyarakat yang santun, orang yang bermoral, beretika, kita akan mengusahakan menjadi orang atau manusia yang baik. Demikian juga yang diajarkan oleh agama pada umumnya. Mereka mengusahakan agar umatnya berkepribadian baik. Persoalannya, apakah kebaikan itu? Pernahkah kita mempersoalkan bagaimana menjadi seorang manusia yang baik? Apakah ukuran kebaikan itu? Tentu suatu kebaikan harus ditinjau dari perspektif atau sudut pandang Tuhan. Ya, bukan menurut pandangan atau ukuran manusia. Mengapa? Sebab Tuhan satu-satunya arsitek agung yang menciptakan kita, manusia. Dialah yang berhak menentukan ukuran kebaikan itu. Tuhan mengerti apa kebaikan itu sesungguhnya. Apakah ketika kita memberikan sesuatu kepada seseorang, misalnya uang kepada mereka yang tidak mempunyai, apakah itu berarti kasih? Apakah itu menyenangkan hati Tuhan? Nah, untuk itu kita harus bisa membedakan di mana nilai letak perbuatan baik itu. Nah, nilai perbuatan baik harus dilihat dari dua aspek. Yang pertama, kualitas atau isi perbuatan baik. Aspek kedua, tujuannya apa? Kita akan bahas. Ya, secara cepat kita akan bahas aspek pertama, kualitas atau isi perbuatan baik. Kualitas atau isi perbuatan baik ini ditentukan juga oleh dua hal.
yang membuat isi atau kualitas ini baik atau tidak menurut pandangan Tuhan ketika pertama kita melakukannya sesuai komando Tuhan. Sebab di luar komando Tuhan, apa yang kita lakukan atau tindakan yang kita lakukan di luar komando Tuhan pasti berakibat buruk. Ya, mungkin untuk jangka waktu pendek masih berakibat baik. Tapi untuk jangka panjang itu berakibat buruk. Tidak sedikit loh ibu bapak, kebaikan yang kita lakukan kepada seseorang malah membuat bencana bagi orang yang menerimanya untuk jangka panjang. Karena kita sedang memotong proses yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup keluarga itu atau dalam hidup orang itu. Kita tanpa meminta petunjuk Tuhan, tanpa menunggu komando Tuhan, dengan penuh belas kasihan, dengan penuh kebaikan, kita langsung menolong, kita langsung mengangkat orang itu, kita langsung memberikan segala kebutuhannya. Sehingga orang itu tidak belajar proses yang sebenarnya Tuhan sedang terapkan dalam hidupnya. Membuat dia bisa dengan mudah memperoleh semuanya karena kebaikan kita. Nah, kira-kira Tuhan senang gak kita lakukan kebaikan seperti itu? Ya, oleh karena itu penting untuk kita mengerti dan kita peka terhadap kehendak Tuhan. Apa yang saya harus lakukan? Apa yang Tuhan saya mau lakukan? Apa yang Tuhan mau saya lakukan terhadap orang ini? Apakah saya harus tolong? Apakah saya harus memberi uang? Apakah saya cukup menasehatinya? Atau justru saya cukup mendoakannya saja? Nah, kita harus percaya Roh Kudus di dalam kita memampukan kita untuk mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Nah, untuk ini sekali lagi kita harus memiliki kepekaan. Kekristenan bukan agama hukum yang tertulis seperti layaknya agama-agama pada umumnya. Kekristenan jalan hidup di mana setiap langkah hidup kita harus ada selalu dalam pimpinan Tuhan. Prinsipnya melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi kalau Bapa komandokan kita untuk lakukan sesuatu, lakukan. Walaupun kadang itu membuat kita, aduh, masa sih? Rasanya udah keterlaluan deh ini orang. Saya bantu kok nggak selesai-selesai. Kok nggak ada terima kasihnya? Tapi kalau Tuhan katakan, lakukan, berikan, kerjakan, kita harus kerjakan. Di dalam perjanjian lama, kita diberi contoh yang sangat luar biasa, pribadi yang sangat luar biasa, yaitu Abraham. Ketika ia harus keluar dari Ur Kasdim, Abraham harus mengganti nama dari Abram menjadi Abraham, walau ia belum memiliki anak, sampai ia harus menunggu 25 tahun dan pada akhirnya pun anaknya diminta untuk menjadi korban. Abraham taat apapun yang Tuhan perintahkan. Nah, itulah salah satu contoh bagaimana kita harus melakukan segala sesuatu itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus peka untuk mendengar komando Tuhan. Nah, hal kedua, apakah perbuatan kita ini berkualitas atau tidak? Itu tergantung dari ketulusan kita, kemurnian hati kita. Kalau orang memiliki sikap hati yang benar, ya, tulus di hadapan Tuhan, maka perbuatan baiknya itu merupakan dupa yang harum di hadapan Tuhan. Jujur, apakah kita pernah memberikan sesuatu atau berbuat baik kepada seseorang karena kita memiliki satu motivasi tertentu atau kita punya rencana tertentu? Kalau saya bantu orang ini, satu saat saya bisa minta tolong sama dia. Kalau saya memberikan kebaikan kepada orang ini, pasti dia akan berterima kasih sehingga satu saat dia pasti menolong balik saya. Bisakah atau pernahkah kita melakukan itu? Sikap hati yang keliru biasanya disertai dengan motif yang keliru, motif yang salah juga. Nah, perbuatan baik yang disertai hati yang tulus, kemurnian hati, pasti akan tercium oleh orang sekitar kita. Sampai mereka akan berkata,
orang sebaik ini nggak mungkin Tuhannya salah. Orang sebaik ini nggak mungkin agamanya keliru. Nggak mungkin ajarannya salah. Dia baik sekali. Nah, disitulah ibu-ibu kita jadi terang dan garam bagi dunia. Kita menjadi saksi bagi Tuhan. Tidak muluk-muluk, kita tidak usah memulainya di lingkungan yang besar. Mari kita mulai dulu di lingkungan kecil kita, yaitu di keluarga kita. Di rumah tangga kita. Apa yang kita lakukan terhadap pembantu rumah tangga? Terhadap supir. Kalau di kantor terhadap anak buah kita, terhadap bawahan. Apakah kebaikan hati kita mereka bisa rasakan karena kita memberinya dengan ketulusan, dengan kemurnian hati sehingga mereka menciumnya sebagai suatu hal yang menyenangkan. Demikian juga Bapa di surga melihat perbuatan kita dan hatinya dipuaskan. Hati Bapa dipuaskan melihat kebaikan yang kita lakukan. Pada abad 18, ada seorang anak lelaki miskin yang kelaparan dan tidak punya uang. Dia nekat untuk mengetuk sebuah pintu untuk minta makanan. Namun keberaniannya lenyap ketika yang membuka pintu adalah seorang gadis muda. Dia urung minta makanan, dia hanya minta segelas air. Tapi sang gadis tahu pemuda ini pasti lapar. Maka ia membawakan segelas susu besar ya untuk diminum. Susu hangat yang dia berikan dalam jumlah yang besar. Lalu pemuda ini bertanya, berapa harga segelas susu ini? Gadis itu menjawab, ibu mengajarkan kepada saya jangan minta bayaran atas perbuatan baik yang kita lakukan. Oh, aku berterima kasih, balas lelaki itu setelah meminum habis semua susunya. Belasan tahun berlalu. Gadis itu tumbuh menjadi wanita dewasa tapi didiagnosa punya sakit kronis. Dokter di kota kecilnya angkat tangan. Gadis itu harus dibawa ke kota besar di mana ada dokter spesialis. Saat itu Dr. Howard Kelly merupakan seorang spesialis yang sangat terkenal di zamannya menangani pasien ini, gadis ini. Saat dokter memeriksa data dari pasien, dan ketika dia tahu dari mana asal pasien ini berada, kampung dari si gadis ini, dia teringat peristiwa malam itu di mana dia diberikan segelas susu hangat. Dia langsung mengenali wanita ini. Melalui perjuangan panjang, akhirnya wanita itu berhasil disembuhkan. Ketika hari pulang, wanita itu menerima amplop dari rumah sakit. Wajahnya pucat ketakutan ketika membuka apa isi amplop itu. Karena di tangannya ada sebuah kwitansi, laporan perincian pemakaian obat dan sebagainya yang dia katakan seumur hidup saya cicil pun pasti tidak mampu saya selesaikan. Namun ternyata ada lembar kedua berisi sebuah kwitansi lunas. Ditandatangani oleh Dr. Howard Kelly dan di situnya ada catatan telah dibayar lunas dengan segelas susu. Dr. Howard Kelly adalah anak kelaparan yang pernah ditolong oleh wanita tersebut. Dan cerita ini sungguh merupakan pengalaman pribadi Dr. Howard dalam perjalanannya melalui Northern Pennsylvania, Amerika. Jadi ini kejadian benar. Ketika anak kecil, anak wanita ini memberikan susu, dia tidak punya motivasi. Oh, satu saat saya akan dapat pertolongan balik dari pria ini. Mereka tidak saling kenal bahkan. Tetapi dengan ketulusan, dia lakukan. Dan itu sangat berkualitas. Perbuatan baik yang kita lakukan harus merupakan irama hidup yang tidak bisa diubah oleh siapapun dan apapun. Jadi jangan beralasan, hari ini saya nggak bisa lakukan kebaikan karena saya pun dalam kekurangan. Hari ini saya tidak bisa lakukan ini karena saya pun lagi pusing mikirin masalah-masalah saya.
Perbuatan baik kita harus sudah merupakan sebuah natur, sebuah irama hidup yang tidak akan terpengaruh oleh apapun dan siapapun. Galatia 6 ayat 9-10 mengatakan begini. Sebab itu, janganlah kita menjadi bosan melakukan hal-hal yang baik. Sebab kalau kita tidak berhenti melakukan hal-hal itu, sekali kelak kita akan menuai hasilnya. Karena itu, selagi masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Maka jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Ya, tetapi sekali lagi bukan berarti kita harus menuntut menuainya di sini. Kita akan menuainya di kekekalan ketika kita dimuliakan. Nah, aspek kedua, tujuan atau motivasi perbuatan baik kita itu apa? Nah, tujuan kita berbuat baik seharusnya adalah membawa orang mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan membawa orang untuk mereka bisa dikembalikan ke rancangan semula. Perbuatan baik kita harus menjadi satu kesaksian bahwa sungguh ada Allah yang mengasihi manusia, sehingga ia mengutus putra tunggalnya menyelamatkan manusia. Dan kita adalah saksinya. Mereka bisa melihat kebaikan Allah itu lewat perbuatan baik kita. Sehingga perbuatan disebut baik adalah ketika orang merasa sungguh-sungguh menerima dan melihat kebaikan kita sehingga orang menemukan Yesus. Mengatakan ini bukan berarti kita mengkristenisasi orang. Kita membuat orang semua menjadi Kristen, bukan. Ya, tapi paling tidak kita tidak membuat mereka meludahi Tuhan kita. Paling tidak mereka menghargai pengorbanan Tuhan dengan tidak memusuhi kita, dengan tidak menginjak-injak salib Tuhan. Tetapi mereka ada di pihak kita. Mereka masih berkesempatan untuk kita bawa ke dunia yang akan datang. Nah, Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu wanita surgawi, kebaikan kita sekecil apapun, jika kita lakukan dengan kasih, jika kita lakukan dengan penuh sukacita, kita lakukan dengan hati yang mengasihi Tuhan, pasti akan berdampak besar. Tapi perbuatan baik kita sebesar apapun, tanpa kasih semua menjadi sia-sia. Sejujurnya pada kenyataannya kita bisa lihat banyak orang di luar Kristen pun melakukan banyak kebaikan. Bahkan bisa lebih baik dari orang-orang Kristen. Lalu apa bedanya? Kalau gitu buat apa saya berbuat baik? Saya bisa kalah dengan mereka. Tentu ada perbedaan. Pertama, kebaikan kita ada dalam komando Tuhan. Lalu kebaikan kita harus dengan motivasi yang murni. Dan kebaikan kita membuat orang mengenal Tuhan Yesus yang ada dalam hidup kita. Dan kebaikan kita harus bisa membuat orang sampai naik level. Paling tidak mereka masuk ke dunia yang akan datang. Ya. Jadi ibu-ibu, kasih adalah segala hal yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan untuk mengerti kehendak Tuhan, tentu kita harus peka. Kita harus melatih kepekaan kita. Kita harus tekun mencari kebenarannya. Ikut doa pagi, ikut doa puasa, ikut program wanita surgawi seperti saat ini. Miliki doa pribadi minimal 30 menit. Dan ini udah sering sekali gembala senior kita mengingatkan kita berulang-ulang. Ya, jangan bosan-bosan. Lakukan, tekuni terus. Saya belum bisa, pasti bisa. Tekuni. Harus punya tekad, harus nekat kita. Sehingga kita ngerti apa yang Tuhan mau harus kita lakukan. Kebaikan yang kita lakukan menyenangkan hati Tuhan, memberkati sesama, dan membuat kita juga diberkati. Mari kita berbuat baik dengan dasar dan pengertian yang benar. Sehingga kebaikan kita merupakan buah roh yang memang harus kita hasilkan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai wanita-wanita surgawi pilihan Tuhan. Mari kita berdoa.
Banyak hal yang kami rasa kami sudah lakukan yang merupakan kebaikan. Tapi setelah kami mendengar firman-Mu ini Bapa, ternyata masih banyak juga hal yang kami lakukan tidak sesuai dengan kehendak-Mu, atau tidak memenuhi kualifikasi yang Tuhan telah tetapkan. Masih ada motivasi yang salah dari semua perbuatan baik yang kami lakukan. Masih ada niat-niat yang tidak tulus. Masih ada kesombongan karena kebaikan yang kami tebarkan. Bapa, kami mau belajar untuk melakukan kebaikan sesuai dengan apa yang Engkau komandokan, dengan hati yang tulus, dengan sikap yang penuh tanggung jawab. Kami mau melakukan kebaikan demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian ibu-ibu wanita surgawi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan memberkati.